Terima kasih kepada Pak Studi Rizal selaku dosen mata kuliah Ilmu Filsafat Islam. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang Ibnu Rushd yang beranggotakan saya sendiri yaitu Arsyad. Selanjutnya ada Saya Lula Wanila, dan saya sendiri Kunada Syahrani. ya lanjut. Gue ya? Nanti di-cut aja ya, oke. Bisa kan? Bisa bisa. Oke. Yang pertama ada riwayat hidup dan karya Ibnu Rushd. Ibnu Rushd merupakan seorang filosof yang bernama Abdul Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rushdi yang lahir di Cordova pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Ia berasal dari kalangan keluarga besar yang terkenal dengan keutamaan dan mempunyai kedudukan tinggi di Andalusia atau Spanyol. Ibnu Rushdi adalah seorang filosof Islam terbesar yang di belahan barat dunia Eropa pada zaman pertengahan dengan sebutan Averroes. Keluarga Ibnu Rushdi sejak dari kakeknya tercatat sebagai tokoh keilmuan dan kakeknya menjabat sebagai qadhi di Cordova dan meninggalkan karya-karya ilmiah yang berpengaruh di Spanyol. Begitu pula ayahnya. Maka Ibnu Rushdi dari kecil tumbuh dalam suasana rumah tangga dan keluarga yang besar sekali perhatiannya kepada ilmu pengetahuan. Ibnu Rushdi lebih dikenal di Eropa Tengah daripada di Timur dikarenakan beberapa sebab. Pertama, tulisan-tulisannya yang banyak jumlahnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diedarkan serta dilestarikan, sedangkan teksnya yang asli dalam bahasa Arab dibakar atau dilarang diterbitkan, lantaran mengandung semangat anti-filsafat dan filosof. Kedua, Eropa pada zaman Renaissance dengan mudah menerima filsafat dan metode ilmiah yang dianut oleh Ibnu Rushdi, sedangkan di timur ilmu filsafat mulai dikorbankan demi berkembangnya gerakan-gerakan mistis keagamaan. Sebenarnya, dia sendiri terpengaruh oleh adanya pertentangan ilmu dan filsafat dengan agama. Agama memenangkan pertikaian di timur dan ilmu memenangkannya di barat. Ini adalah karya-karya Ibnu Rushdi. Yang pertama ada karya asli. Karya-karya asli pemikiran Ibnu Rushdi meliputi berbagai bidang seperti filsafat, kedokteran, fikih, ushul fiqh, psikologi, yang meliputi pertama ada at-tahsil. Itu berupa antologi pemikiran ilmuwan yang sensasional dan kontroversial, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun generasi sesudahnya. Dalam buku ini, Ibnu Rushdi menjustifikasi beberapa mazhab yang ada dan menjelaskan beberapa kemungkinan yang diperkirakan memicu timbulnya konflik. Yang kedua ada kitab Tahafut at-Tahafut, yang berarti kerancuan dari buku kerancuan. Buku ini merupakan puncak kematangan pemikiran filsafat Ibnu Rushdi. Isi buku merupakan serangan balasan Ibnu Rushdi atas serangan Al-Ghazali terhadap para filosof dalam bukunya. Tahafut al-Falasifah. Dalam buku ini Ibnu Rushdi membela filosof atas tuduhan Al-Ghazali dalam masalah-masalah filsafat. Buku ini ditulis sekitar tahun 1180 dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Ibrani pada tahun 1328. S. Van Berg menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Yang ketiga ada Fasal al-Maqal Fima Baina al-Hikmah wa al-Syariah min al-Ittisal, yang berarti penjelasan mengenai hubungan antara filsafat dan agama. Dalam buku ini, Ibnu Rushdi mencoba menjelaskan hubungan yang erat antara akal dan wahyu. Ibnu Rushdi menegaskan bahwa akal adalah teman seiring yang tidak saling bertentangan dengan wahyu. Buku ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani dan Latin. Yang keempat ada Al-Kashf an Manahij al-Adillah fi Aqaid al-Milah, yang berarti menyikap metode-metode demonstratif yang berhubungan dengan keyakinan pemeluk agama. Buku ini ditulis Ibnu Rushdi di Sevilla pada tahun 1179 atau 575 Hijriah. Yang kelima, Mukhtasar al-Mustashfa fi Usul al-Ghazali, yang berarti ringkasan atas kitab al-Mustasfa al-Ghazali. Buku ini masih tersimpan di perpustakaan Escorial Spanyol. Selanjutnya ada karya-karya ulasan Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi tidak hanya mengulas karya-karya pemikiran Aristoteles, tetapi juga filosof-filosof Yunani lainnya, seperti Galen dan Porphyry. Sebagai karya tersebut masih berupa manuskrip yang tersimpan di berbagai perpustakaan di Eropa. Di antara karya-karya ulasannya yang masih bisa dilacak adalah
Yang pertama ada kitab Al-Hayawan. Ini tuh di tahun 1169 Masehi atau 565 Hijriah. Ini tuh berisi tentang komentar atas karya Aristoteles yang berjudul The Anima. Yang kedua, kitab Al-Daruri fi Al-Mantiq. Ini tuh berupa intisari dari buku-buku Aristoteles secara komprehensif. Yang ketiga, kitab Talqis Madkhal Furful-Iyus merupakan pengantar logika karya Froffri. Manuskrip ini terdapat di perpustakaan Leiden nomor 273. Yang keempat, intisari dari Al-Ilahiyat yang berisi tentang komentar atas karya Nicholas. Yang kelima, ada intisari kitab Al-Ma'badat At-Tabi'ah yang berisi tentang komentar pendek atas karya Aristoteles berjudul Metafisika. Yang keenam, intisari kitab Al-Akhlaq li Aristoteles. Komen ini tuh berisi komentar singkat karya Aristoteles berjudul Etika Nikomachia. Yang ketujuh, intisari kitab Al-Burhan. Ini tuh pada tahun 1170 atau 566 Hijriah, berisi tentang komentar atas karya Aristoteles berjudul Demonstration. Yang kedelapan ada intisari kitab Al-Sima At-Tabi'i karya Aristoteles. Yang kesembilan ada intisari kitab Al-Nafas karya Aristoteles. Dan yang terakhir ada intisari kitab Al-Asfaqisat karya Galen. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang hukum sebab akibat atau hukum kausalitas dan hubungannya dengan mukjizat. Pandangan Ibnu Rus tentang kausalitas dalam catatan sejarah filsafat Islam. Ibnu Rus tampil untuk merespon beberapa pandangan Al-Ghazali. Buku monumentalnya Tahafut al-Tahafut atau Kerancuan dalam Kerancuan ditulis dalam rangka memberikan ulasan sekaligus sanggahan dan kritik atas pandangan Al-Ghazali dalam Tahafut al-Falasifah atau Kerancuan para Filosof. Di dalam buku tersebut, Ibnu Rus menjawab sekaligus memberi umpan balik terhadap beberapa persoalan yang menurutnya Al-Ghazali telah salah dalam memahami maksud yang diinginkan para filosof yang mendahulunya, Al-Farabi dan Ibnu Sina. Menariknya, di dalam buku tersebut, Ibnu Rus tidak hanya memberikan kritik atas Al-Ghazali saja, melainkan ia pun memberikan kritik atas Al-Farabi dan Ibnu Sina. Menurut Ibnu Rus, Al-Farabi dan Ibnu Sina pun melakukan kekeliruan dalam memahami pikiran-pikiran Aristoteles. Ibnu Rus berpendapat bahwa wujud yang baru atau al-mujudat al-muhadasah mengendalikan adanya 4 sebab, yaitu sebab efisien atau fa'il, sebab materi atau maddah, sebab bentuk atau syurah, dan sebab tujuan atau hoyah. Keempat sebab tersebut bersifat pasti atau daruri dalam membentuk dan melahirkan akibat atau eksistensi sebab menjadi niscaya dan melahirkan suatu akibat. Para teolog pun berpendapat bahwa kehidupan ini menjadi syarat bagi adanya alam. Artinya, keberadaan alam tidak terlepas dari suatu tujuan, yakni adanya sebuah kehidupan. Selanjutnya ada kritik Ibnu Rus terhadap emanasionisme para filosof muslim. Ibnu Rus dikenal oleh banyak orang sebagai filosof yang menentang Al-Ghazali. Hal ini terlihat dalam bukunya yang berjudul Al-Tahafut yang merupakan reaksi terhadap Al-Ghazali. Dalam bukunya Ibnu Rus, ini kayaknya udah tadi. Ya benar. Ulang nggak apa-apa, nanti dicat. Gue langsung baca yang paragraf kedua aja ya. Iya. Perdebatan panjang antara Al-Ghazali dan Ibnu Rus kiranya tidak akan pernah usai, karena keduanya memiliki pengikut setia dalam mempertahankan pendapat-pendapat dari kedua pemikir tersebut. Al-Ghazali adalah sebagai golongan filsafat Islam di dunia Islam Timur, sedangkan Ibnu Rus adalah sebagai salah satu pemikir dari golongan filsafat Islam dari dunia Barat. Walaupun kita tidak membaca keseluruhan, hanya melihat dari pembagian dalam daftar isi dalam buku itu, kita sudah melihat bahwa pemikir Islam Timur dan Barat jelas-jelas akan mengalami perbedaan pendapat satu dengan yang lainnya. Karena dari satu sisi Al-Ghazali menganggap bahwa para filsuf dan termasuk Ibnu Rus tentang qarimnya alam termasuk membawa kekafiran.
Kemudian di sisi yang lain Ibnu Rus juga enggan pendapatnya dianggap akan atau telah menimbulkan kekafiran. Dan lagi kedua tokoh ini mungkin juga para pengikut keduanya sama-sama memiliki dasar yang kuat dan meyakinkan. Dalam Fas al-Maqal, Ibnu Rus menjelaskan bahwa perselisihan antara mereka tentang alam ini hanyalah perselisihan dari segi persamaan atau semantik. Lebih lanjut dijelaskan, mereka sepakat bahwa segala yang ada di ini terbagi ke dalam 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu wujudnya karena sesuatu yang lain dari sesuatu, dengan arti wujudnya ada pencipta dan ada yang diciptakan dari benda serta didahului dengan indera seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lainnya. Wujud ini dinamakan dengan baharu. Yang jenis kedua, wujudnya tidak karena sesuatu, tidak pula dari sesuatu yang tidak didahului dan oleh zaman. Wujudnya ini sepakat mereka menamakan dengan kodim. Ia hanya dapat diketahui dengan bukti pikiran. Ia yang menciptakan segala sesuatu yang memeliharanya. Wujud kodim inilah yang disebut Allah. Wujud yang ketiga ini adalah wujud yang di tengah-tengah di antara jenis di atas, yaitu wujud yang tidak terjadi yang berasal dari sesuatu, tidak didahului oleh zaman, tetapi terjadinya karena sesuatu yang diciptakan. Wujud jenis ini adalah alam semesta. Wujud alam ini kemiripannya dengan wujud jenis pertama dan kedua dikatakan mirip dengan jenis yang pertama karena wujudnya dan kita saksikan dengan indera, dan dikatakan wujudnya mirip dengan jenis yang kedua karena wujudnya tidak didahului oleh zaman dan adanya azal yang mengutamakan kemiripannya dengan baharu. Maka wujud alam ini mereka sebut baharu, dan siapa yang mengutamakannya kemiripannya dengannya yang kodim, maka mereka katakan alam ini kodim. Namun sebenarnya wujud pertengahan alam ini tidak benar-benar kodim dan tidak pula benar-benar baharu. Sebab yang benar-benar kodim adanya tanpa sebab, dan yang benar-benar baharu pasti bersifat rusak. Selanjutnya ada pengaruh pemikiran Ibnu Rus di Eropa. Pengaruh Ibnu Rus terhadap benua Eropa pada saat itu sangat menonjol, dan yang membuat kagum ialah tidak secara langsung dari beliau, namun melalui murid-murid yang belajar dari Eropa ke Andalusia dengan langsung. Pengaruh besar Ibnu Rus di Eropa pada saat itu juga ditandai dengan lahirnya gerakan Averroisme yang menghidupkan dan mengembangkan pemikiran filosofis. Pemikiran Ibnu Rus di Eropa sangat populer karena pada gagasan masalah agama dan falsafah atau wahyu dan akal adalah bukan hal yang baru dalam pemikiran Islam. Pemikiran-pemikiran Islam tentang hal ini tidak diterima begitu saja oleh sebagian sarjana dan ulama Islam. Kebesaran dan kejeniusan Ibnu Rus bisa dilihat pada karya-karyanya. Dalam berbagai karyanya, ia selalu membagi pembahasannya ke dalam 3 bentuk, yaitu komentar, kritik, dan pendapat. Ia adalah seorang komentator, sekaligus kritikus ulung. Ulasannya terhadap karya-karya filsuf besar terdahulu banyak sekali, antara lain ulasannya terhadap karya-karya Aristoteles. Para ahli sejarah berpendapat akan jumlah buku hasil karya Ibnu Rus yang merupakan seorang filsuf dari Prancis. Beliau mengatakan bahwa Ibnu Rus menulis kurang lebih 78 judul buku dalam berbagai bidang ilmu, dengan rincian 39 judul tentang filsafat, 5 tentang ilmu alam, 8 tentang fikih, 4 tentang ilmu falak, matematika dan astronomi, 2 tentang nahwu dan sastra, dan 20 judul tentang kedokteran. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan materi dari kami. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami dapatkan. Untuk pertanyaan pertama itu akan dijawab oleh Guru Awanila. Baik, pertanyaan yang pertama itu adalah bagaimana konsep hubungan antara filsafat dan agama menurut Ibnu Rus. Jadi Ibnu Rus sendiri menegaskan bahwa antara filsafat dan agama sangat berhubungan dan tidak ada dasar yang keduanya yang membuat keduanya bertentangan. Ibnu Rus sendiri memperkuat tanggapan tersebut dengan Al-Quran, yaitu Quran surat Al-Hasyr ayat 2 dan Quran surat Al-Isra ayat 84. Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia ini dianjurkan untuk berfilsafat atau berpikir secara mendalam.
Fungsi agama sebenarnya adalah untuk mencari kebenaran, dan dari sinilah peran filsafat dibutuhkan. Dapat disimpulkan berdasarkan Al-Quran, umat muslim wajib untuk berfilsafat, dan apabila ada dalil yang berisi mengenai larangan berfilsafat, maka dalil tersebut harus ditafsirkan secara lebih jelas terlebih dahulu. Terima kasih. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua yang akan saya jawab sendiri dengan pertanyaannya dari Alda Wahyuni dengan pertanyaan bagaimana pemikiran Ibnu Rus tentang kebangkitan akhirat. Argumen Ibnu Rus mengenai kebangkitan di akhirat berbentuk rohani atau spiritual saja. Jadi yang akan dibangkitkan itu adalah rohani, sedangkan jasad yang sudah lenyap tidak akan dibangkitkan kembali sebab rohani atau jiwa itu bersifat kekal dan abadi. Bentuk kebangkitan di akhirat bentuk rohani ini tidak berbentuk jasmani atau jasad, sebab yang akan menerima pahala dan siksa adalah rohani. Telah disebutkan kebangkitan rohani di akhirat nanti merupakan kebangkitan spiritual, yaitu jiwa yang bersifat rohani. Jiwa yang bersifat rohani lebih masuk akal dibangkitkan ketimbang nanti yang dibangkitkan adalah jasmani, karena ruh dan jasmani adalah substansi yang berbeda. Tidak mungkin jasmani yang bersifat materi akan dibangkitkan pada ruang dan waktu yang bersifat sama. Oleh karena itu, menurut Ibnu Rus, pemahaman kebangkitan jasmani ini sebenarnya ditunjukkan pada orang-orang awam. Itu saja jawaban dari saya. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Queen Nadia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Robi Muarifah dengan pertanyaan apa itu teori emanasi dan apa penyebabnya dan apa isi kritiknya. Teori emanasi yang banyak diusung oleh para filsuf juga tidak luput dari kritik Ibnu Rushdi. Teori emanasi yang menyatakan bahwa alam ini diciptakan bukan dari ketiadaan melainkan melimpah atau keluar dari wujud pertama, mendapat kritik tajam dari Ibnu Rushdi. Menurut Ibnu Rushdi, teori ini dibangun atas pemikiran yang berasal dari antara lain dari buku Theologia Aristoteles dan Liber de Causis yang dinisbahkan secara gegabah kepada Aristoteles oleh kaum Neoplatonis. Ironinya, di kalangan filsuf muslim semacam Al-Farabi dan Ibnu Sina justru mengikuti dan mengembangkannya. Ibnu Rushdi menilai bahwa teori emanasi tersebut sebagai teori yang tidak dibangun atas proposisi yang akurat dan meyakinkan, melainkan didasarkan pada praduga yang tidak valid. Maka, ia menyatakan bahwa Al-Farabi dan Ibnu Sina dituding sebagai yang paling bertanggung jawab atas munculnya teori khurafat tersebut. Lalu diikuti oleh banyak orang dan dikatakan bahwa hal itu merupakan pandangan para filsuf. Dengan munculnya teori emanasi tersebut, jelas Ibnu Rushdi menolaknya. Menurutnya, mungkin saja dari yang satu itu muncul multiplisitas atau wujud yang banyak, yang berbeda dalam materi, bentuk, dan jaraknya dari yang satu itu. Ibnu Rushdi juga menegaskan bahwa teori emanasi yang dibawa oleh Al-Farabi dan diikuti oleh Ibnu Sina itu sama sekali bukan berarti berasal dari Aristoteles atau para filsuf paradigmatik lainnya. Pandangan tersebut berasal dari Porphyry yang bukan seorang peripatetik sejati melainkan seorang Neoplatonis. Mungkin itu yang bisa jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nadia. Berikut kami akan menyimpulkan pemaparan materi dari kami. Jadi, Ibnu Rus adalah seorang filosof bernama Abdul Walid Muhammad bin Ahmad Ibnu Rus, lahir di Cordoba pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Ia berasal dari kalangan keluarga besar yang terkenal dengan keutamaan dan mempunyai kedudukan tinggi di Andalusia, Spanyol. Ibnu Rus adalah seorang filosof Islam terbesar yang di belahan barat dunia di Eropa pada zaman pertengahan dengan sebutan Averroes. Keluarga Ibnu Rus sejak dari kakeknya tercatat sebagai tokoh keilmuan. Kakeknya menjabat sebagai qadhi di Cordova dan meninggalkan karya-karya ilmiah yang berpengaruh di Spanyol. Begitu pula ayahnya. Maka Ibnu Rus dari kecil tumbuh dalam suasana rumah tangga dalam keluarga yang besar sekali perhatiannya kepada ilmu pengetahuan. Ibnu Rus lebih dikenal di Eropa Tengah daripada di Timur dikarenakan beberapa sebab. Pertama, tulisan-tulisannya yang banyak jumlahnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan diedarkan serta dilestarikan. Sedangkan teksnya yang asli dalam bahasa Arab dibakar atau dilarang diterbitkan, lantaran mengandung semangat anti-filsafat dan filosof. Kedua, Eropa pada zaman Renaissance dengan mudah menerima filsafat dan metode ilmiah yang dianut oleh Ibnu Rus. Sedangkan di Timur, ilmu filsafat mulai dikorbankan demi berkembangnya gerakan-gerakan mistis keagamaan. Sebenarnya dia sendiri terpengaruh oleh adanya pertentangan ilmu dan filsafat dengan agama. Agama memenangkan pertikaian di Timur dan ilmu memenangkan pertikaiannya di Barat.
Ibnu Rushd dikenal oleh banyak orang sebagai filosof yang menentang Al-Ghazali. Hal ini terlihat dalam bukunya berjudul Tahafut at-Tahafut, yang merupakan reaksi buku Al-Ghazali berjudul Tahafut at-Falasafiyah. Dalam bukunya, Ibnu Rushd membela pendapat-pendapat ahli filsafat Yunani dan umat Islam yang telah diserang habis-habisan oleh Al-Ghazali. Sebagai pembela Aristoteles atau filsafat Yunani, tentunya Ibnu Rushd menolak prinsip Ijrul Adad dari Al-Ghazali. Begitu pula Al-Farabi, dia juga mengemukakan prinsip hukum kausal dan dari Aristoteles. Perdebatan panjang antara Al-Ghazali dan Ibnu Rushd kiranya tidak akan pernah usai karena keduanya memiliki pengikut setia dalam mempertahankan pendapat-pendapat dari kedua pemikir Islam tersebut. Baik, itu tadi kesimpulan yang kelompok kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.